Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara. Berjumpa kembali dalam edisi Rehat Renungan Harian Toraya, Rabu 8 April 2026. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan untuk boleh menjalani kegiatan atau aktivitas kita di sepanjang hari ini. Sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita pada hari ini, mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami menaikkan syukur kepadamu atas kasih karunia Tuhan untuk nafas hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi setiap kami, untuk kami boleh pakai melanjutkan kehidupan kami pada hari ini. Ya Bapa, sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami, pekerjaan kami di sepanjang hari ini, kami mau datang kepadamu, kami mau mendengarkan firman-Mu, dan kiranya pimpin kami ya Tuhan, agar di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami diberikan pemahaman dan pengertian, hikmat bijaksana dari Roh Kudus, sehingga kami sungguh-sungguh mengerti apa pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kami, khususnya dalam menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini. Ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang berdoa kepadamu Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada hari ini dipilih dari Yosua pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Yosua 3 ayat 1 sampai ayat 17. Firman Tuhan. Pagi-pagi benar Yosua dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Mereka sampai di Sungai Yordan dan bermalam di sana sebelum menyeberang. 3 hari kemudian, para pengatur pasukan berkeliling di seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu demikian. Pada saat kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu diangkat para imam, orang-orang Lewi itu, kamu juga harus berangkat dari tempatmu dan mengikutinya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui sebelumnya. Hanya saja harus ada jarak kira-kira 2000 hasta antara kamu dan tabut itu, dan jangan kamu mendekatinya. Kata Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Yosua berkata kepada para imam demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Lalu mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Tuhan berfirman kepada Yosua, mulai hari ini aku akan membuat engkau besar di hadapan seluruh orang Israel, supaya mereka tahu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Jadi engkau harus memerintahkan para imam yang mengangkat tabut perjanjian itu. Demikian. Setelah kamu sampai di tepi air Sungai Yordan, kamu harus tetap berdiri di Sungai Yordan itu. Lalu Yosua berkata kepada orang Israel, mendekatlah dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Kata Yosua lagi, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan ia sungguh-sungguh akan menghalau dari hadapanmu orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus. Lihatlah, tabut perjanjian Tuhan semesta bumi menyeberang di depan kamu di Sungai Yordan. Sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap suku. Akan terjadi pada saat kaki para imam yang mengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, masuk ke dalam air Sungai Yordan, air Sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu berhenti menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari perkemahan mereka untuk menyeberangi Sungai Yordan, para imam yang mengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Adapun Sungai Yordan meluap di sepanjang tepinya selama musim menuai. Pada saat para pengangkat tabut itu sampai ke Sungai Yordan,
dan kaki para imam pengangkat tabut itu masuk ke dalam air di tepi sungai itu, air itu berhenti mengalir dari hulu dan menjadi satu bendungan yang berdiri jauh sekali di dekat Adam, kota di sebelah kota Sartan. Aliran air ke Laut Araba, Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu bangsa itu menyeberang di seberang kota Yeriko. Para imam yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah kering di tengah sungai Yordan. Sementara seluruh orang Israel menyeberang di tanah kering itu sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan pembacaan kita dalam satu tema perenungan, rancangannya menyelamatkan. Rancangannya menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu berjalan dalam proses yang ditetapkan Allah. Ya, ini adalah satu kalimat yang tidak sekedar sebagai pepatah bijak, melainkan suatu pengakuan iman bahwa Allah yang berdaulat memimpin seluruh perjalanan umatnya dengan hikmat dan kasih yang sempurna. Proses itu kadang melelahkan, penuh ujian, bahkan tampak tidak pasti. Tetapi bagi mereka yang hidup dalam perjanjiannya, setiap langkah adalah bagian dari rancangan kasih karunia yang tidak dapat gagal. Bangsa Israel mengalami hal itu secara nyata. Sejak mereka keluar dari tanah Mesir, mereka dibentuk, dididik, dan diproses oleh Allah. Bukan karena mereka layak, melainkan karena kasih setia Allah yang memilih mereka. Saat mereka hampir mencapai tanah perjanjian, Allah kembali menegaskan bahwa keberhasilan mereka bukan hasil kekuatan manusia, tetapi semata-mata kesetiaan Allah pada janjinya. Penyeberangan sungai Yordan menjadi bukti bahwa Allah tetap bekerja, bahkan di tengah ketidakmungkinan. Air yang berhenti mengalir itu bukan sekedar mujizat alam, tetapi tanda penyertaan Allah yang membawa umatnya meninggalkan padang gurun menuju kehidupan yang baru. Bapak Ibu Saudara, dalam terang Paskah, peristiwa ini menemukan maknanya yang paling dalam. Seperti Israel menyeberangi Yordan menuju tanah perjanjian, demikian pula Kristus, tabut perjanjian yang hidup, telah menyeberangi kematian melalui salib dan kebangkitannya. Ia telah membuka jalan bagi kita untuk memasuki hidup yang baru. Hidup orang percaya bukan tanpa rintangan, tetapi di dalam Kristus yang bangkit, setiap proses dijalani dengan keyakinan bahwa Allah yang merancang kehidupan umatnya tidak akan gagal menyelesaikannya. Ia tidak hanya menyertai dari jauh, tetapi ia berjalan di depan kita, menuntun setiap langkah menuju tujuan kekal yang telah ia tetapkan sejak semula. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur bahwa firman-Mu telah kami baca, kami renungkan bersama. Dan melalui kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan kepada kami pada hari ini, mau mengajak kami untuk melihat kembali bagaimana bangsa Israel terus dituntun, terus disertai oleh tangan kasih Tuhan dalam perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian. Dan itu pun Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya yang hidup di masa kini. Melalui terang kebangkitan Kristus, Paskah itu, kami yakin dan percaya bahwa itulah yang terus memberikan kami kekuatan iman, yang terus memberikan kami jaminan untuk
berharap kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa kehidupan kami pasti dituntun, pasti diterangi, dibimbing oleh tangan kasih Tuhan yang telah menghancurkan kematian dan maut itu. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan sepanjang hari ini. Dalam segala aktivitas, dalam segala tugas tanggung jawab pekerjaan yang boleh kami kerjakan pada hari ini, Tuhan sertai kami. Bapa kami dalam sorga, inilah doa kami. Ampuni salah dan dosa kami, terima kami yang datang berdoa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu Bapa di sorga. Amin. Selamat menjalani hari ini dengan tangan kasih Tuhan yang terus menuntun kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.